Saya punya pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana menyeimbangkan urusan akhirat dan dunia di era sekarang nih? Sekarang kan kita banyak distraksi dengan digital. Bagaimana cara-caranya untuk Ustaz mungkin bisa memberikan advice untuk kita juga mendoktrin diri kita sendiri untuk istiqomah dalam beribadah dan mengejar akhirat. Terima kasih. Kalau kita mau kejar akhirat, berarti kita nggak boleh main medsos. Karena medsos itu dunia, maka tinggalkanlah medsos. Saya nggak meninggalkan medsos. Saya punya FB, saya punya IG, saya punya TikTok. Tapi saya tahu kalau aku yang ngurus ini, nanti aku akan terjebak dalam dunia yang kacau beliau, di bawah atas kacau balau lagi. Maka walaupun ada TikTok, ada FB, ada macam-macam, itu saya kasih ke admin. Tapi bahannya dari saya, posting saya bilang. Yang ini delete, yang ini edit, yang ini. Jadi kita lah yang paling mengerti diri. Kenapa Ustadz nggak atur sendiri? Pertama, saya tahu tentang diri saya orangnya pemarah. Kalau ada orang ngejek-ngejek saya di situ, berarti saya harus balas kan? Balas. Nah, sekarang saya nggak bisa balas. Kenapa? Karena passwordnya nggak tahu. Yang kedua, kalau ada orang DM saya, Ustadz jadikan aku yang kedua ya, gitu. Otomatis ya saya nggak jahat, tapi potensi kan ada. Nah, makanya kalau ada yang bilang Ustadz ini nggak pernah lihat, kok nggak pernah balas, saya kasih tahu. Ini medsos sebagai sarana dakwah. Posting tentang, misalnya tentang sholat lah, tentang sholat. Kita mau ngajak orang sholat melalui medsos. Apa kalau kita ngajak orang sholat, paling banyak cuma tetangga depan, kanan, kiri, 4 orang. Tapi kalau kita pakai medsos, tapi nanti Pak Ustadz kalau kita pakai medsos untuk ngajak orang sholat, nanti kan kita riak. Lihat caranya dulu. Yang riak itu, alhamdulillah tarawihnya sudah 40 rakaat. Kamu berapa? Nggak usah ceritakan amal kita. Kita bahas aja. Ini mungkin Ramadan kita yang terakhir loh. Bisa jadi tahun depan Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Itu saya kasih sampel satu contoh tentang bermedsos. Bukan berarti meninggalkan dunia lalu kita nggak punya sosial media. Pakailah posting gambar, posting yang rame-rame, yang kira-kira wajah ibu sebesar kacang hijau. Karena kalau wajah perempuan diposting tunggal satu bisa diedit orang. Ingat, gambar kita yang sudah kita posting itu menjadi milik bersama, milik orang. Dia bisa apakan aja. Kan berarti kayak kita nanti di sini. Ini nanti akan kita posting, tapi wajahnya udah ya melihatnya pakai mikroskop. Saya satu sampel contoh bahwa tidak meninggalkan dunia. Begitu juga dengan berteman, berkawan, bersahabat. Kira-kira kalau saya ada di grup ini, di komunitas ini, sholat saya terjaga nggak? Kalau punya teman, yang teman itu menjaga sholat kita, lo udah sholat atau belum? Puasa kita, gimana puasa hari ini? Tahajud kita, ada grup. Yang grup itu, insya Allah ada petugasnya tiap malam itu ada tahajud call. Ada satu orang yang ditugaskan untuk nelpon, tahajud ya sister, tahajud ya. Nah, habis dia nelpon dia pun tidur. Kalau ada grup yang menjaga kita, bertahan di grup itu. Tapi grupnya macam-macam, ingat kita mati sendiri, kawan gak ikut. Ingat kita mati, kawan makan ayam. Tahlilan. Kita mati, kawan paling nangis 1 hari, hari pertama. Hari kedua dia mulai. Maka saya kasih sampel apapun namanya. Kalau dengan usaha ini saya bisa nabung, punya duit, memberangkatkan umroh anak yatim, nyekolahkan fakir miskin, buka sekolah gratis, bisa membantu orang duafa,
bisa buka laundry kecil-kecilan untuk janda tua yang masih hidupnya tidak punya anak sebatang kara, teruskan. Tapi kalau merusak akhirat saya, maka pentingnya kita jangan sendirian. Man syadza syadza finnar, berjamaah. Prosesnya 4. Yang pertama hijrah dulu. Setelah hijrah berjamaah, jangan sendirian, berjamaah, komunitas. Setelah berjamaah istiqomah, setelah istiqomah husnul khatimah. Kenapa tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Hanya sekedar hijrah nggak bisa. Nah, jadi dunia jangan ditinggalkan. Tetap, saya nggak mau ada orang setelah hijrah hilang dari peredaran. Pas ditanya, kemana? Aku sudah meninggalkan dunia. Jangan begitu. Demikian. Allahu a'lam. Jadi jangan tinggalkan dunia, justru jadi wasilah saja. Wasilah. Jadi wasilah, jadi masalah. Wasilah, perantara, jembatan. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Apa kira-kira persiapan untuk dunia dan akhirat dari tadi jawaban? Persiapan kita ada 4. Yang pertama amal badan. Amal badan. Amal badan. Tegak, ruku, sujud, bantu orang, angkatkan, tolong. Yang kedua amal lisan. Zikir, salawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, nasihat, ngomong, ngajak orang, amal lisan. Yang ketiga amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Umroh kombinasi 2, amal badan dan amal harta. Amal hartanya bayar tiket pesawat, hotel, makan, konsumsi, administrasi. Amal badannya tawaf, sa'i. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Sabar, ridho, ikhlas, qanaah. Itu amal hati. 4 inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan, amal lisan, amal harta, amal hati. Saya amal hati aja lah Pak Ustaz. Hati-hati supaya jangan sampai sakit hati, maka kita mesti jaga. Nah, jadi insya Allah hidup terus berlanjut. Ustadz, Jakarta, habis ini pulang Selasa, Rabu, Kamis di rumah, Jumat nanti pergi lagi ke Sumatera Selatan, habis itu istirahat di rumah, pergi lagi ke Jawa, habis itu berhentinya kapan Pak Ustadz? Berhentinya nanti di surga bersama kamu. Bersama kita nanti di surga semua. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita ini masuk surga Pak Ustaz? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Hadisnya sahih, Nabi yang menjamin. Semua umatku, kata Nabi, masuk surga. Tapi tidak ada jaminan enggak transit di neraka. Jaminan masuk surga ya, tapi jaminan nggak masuk neraka nggak ada. Makanya jangan buat dosa supaya nggak masuk neraka. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Ustadz Somad kan Ustadz nggak punya dosa. What? Saya nggak punya dosa. Man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Jadi antara kita ini semua, siapa yang paling banyak ngomongnya? Jaga juga lah perasaan. Apa salahnya kalian pura-pura diam waktu saya tanya? Jaga. Mungkin dosa korupsi saya nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak ada kesempatan. Coba kalau saya punya tambang timah 27 1T. Tapi dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, dosa hati. Hati ini kan berkata terus. Kalau mulut bisa di stop, kalau tangan bisa di stop, kalau mata bisa di stop, tapi pikiran nggak bisa.
maka bagaimana cara menghentikan pikiran? How you can stop your mind? Baca Quran. Kalau baca Quran, itu pikiran kita fokus ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Datang kawan ngobrol. Gimana kabarnya si Anwar Hasan? Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma ya'lamuhum fahum ghafilun. Alah, lu sok masuk surga banyak dosa. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun kun fayakun. Fa subhanallahi wa malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca Quran itu pikiran kita fokus ke Quran sehingga tidak ke yang lain. Buya Hamka, anaknya namanya Irfan Hamka, bercerita, ayah saya Buya Hamka sekali duduk baca Quran 6 juz. Irfan nanya, judul bukunya Ayah. Kenapa ayah duduk baca Quran nggak berhenti? Aku ingat ibumu, karena istri Buya Hamka meninggal. Aku takut pikiranku kemana-mana, maka aku baca Quran. Jadi kalau pikiran kita kemana-mana, kuncinya adalah baca Quran. Saya belum bisa baca Quran, Pak Ustaz. Iqra aja dulu. Jangan kuat-kuat, ketawa. Kita fokus banyak. Baca Quran itu zikir, sholawat pun zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la illallah wallahu akbar. Saya malu Pak Ustaz pakai tasbih panjang gitu. Tasbih digital ya kan ada. Subhanallah walhamdulillah. Jangan cepat-cepat. Saya heran juga bisa orang cepat. Apa tasbih? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir itu Pak Ustadz bersuara atau pelan? Tergantung nyaman senyamannya. Kalau nyamannya bersuara, subhanallah walhamdulillah. Kalau nyamannya dalam hati, pejam mata atau buka mata Pak Ustaz? Kadang kalau kita pejam, mau dia berhalusinasi datang macam-macam. Kalau dalam zikir itu datang macam-macam, cepat buka.